Saya dapat hidayah religi yang tadinya saya sholatnya belang-belentong, ngaji juga terbata-bata. Alhamdulillah saya di sana belajar nahwu sorof, tajwid, gimana cara membaca makhrajnya atau harus jelas lah artikulasinya segala macam. Nah kebetulan di situ guru-guru saya ada kiai dari Buntet, Tebu Ireng, terus banyak lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini kita ketemu dengan aktor legend Indonesia, Bang Herman Bang. Yuk guys, kita tanya-tanya ke Bang Herman Bang. Halo Bang, apa kabar Bang? Halo, baik, gimana? Sehat Bang? Alhamdulillah. Bang, Ya, santai nih. santai aja. Saya pengen tahu nih Bang, perjalanan karir Abang mulai dari dunia film itu sejak kapan sih Bang? Aku terjun dunia film tahun 1978. Film pertama saya November 1828. Kebetulan waktu itu film perjuangan Pangeran Diponegoro. Ya. Syutingnya di Bantul, daerah Jogja. Pada waktu itu kita syuting sutradara Teguh Karya, lamanya tahu berapa? Nah, 1 tahun 6 bulan. Sekarang kalau bikin film paling sebulan udah bagus. Ya apalagi digital dulu kan ada raskopi dulu, isi suara, dubbing dulu, baru bisa. Wah, ribet lah kalau zaman dulu. Tapi sekarang kan udah era digital kan, direct sound enak. film pertama itu ya Bang? Film pertama Terus saya. kedua, ketiga dan selanjutnya? Terus film pop remaja, terus yang kedua Arjuna Mencari Cinta. Itu mulai nama saya dikenal. Arjuna Mencari Cinta, pemainnya pada waktu itu yang baru terjun dunia film Lydia Kandau, kenalan saya, Ita Mustafa, Ari Kusmiran, terus Dian Tanjung, Anak Geras, lagi ya banyak kan cewek-cewek. Nah karena itu dari novel Yudhistira, nah novelnya Arjuna Mencari Cinta memang ceritanya banyak cewek-cewek di situ. Jadi setelah film itu jadi, playboy ya nonton, ceweknya banyak. Itu kan tuntutan cerita. Betul. Gitu. Aslinya setia Bang? Hah? Asli setia? Asli setia, ya setia. Maksudnya setiap Iklan ada. Oh gitu. Ya. Terus Bang? Setelah Arjuna Mencari Cinta mulai melambung-melambung, nah saya setiap main film, kebetulan rata-rata tuh dari novel. Ya, kenapa dari novel strategi saya? Misalnya Kembang Padang Kelabu itu novelnya Titi Ali Said. Setelah film itu mulailah saya dikenal di kalangan remaja karena film itu kebetulan meledak. Nah, setelah film selanjutnya ya rata-rata saya kalau main film itu dari novel. Ya. Kenapa dari novel? Cerita novel karena strategi saya kalau dari novel itu biasanya kalau orang sudah baca novel, orang akan penasaran kan mau lihat secara visualisasi seperti apa sih ya, kalau dituangkan di film. Nah, alhamdulillah meledak dulu kan box office lah istilahnya. Kita dulu di bioskopnya terkenal. Kalau sekarang kan 21 dulu New Garden Hall, Jakarta Theater zaman dulu ya, layar lebar. Gitu. Dan saya sudah bintangi ada sekitar 48 film. Masih ingat ya Bang? Hah? Masih ingat? Jumlah? Masih ingat banyak. November 1828 Arjuna Mencari Cinta, Kembang Padang Kelabu, Nostalgia SMA, saya ketemu Rano Karno yang main. Saya Rano, Nia dan Yati. Nah, Nia betul jadi adik kandungku. Diperkosa sama Rano. Aduh, itu berantem saya sama Rano. Iya kan, dia coba perkosa adik saya. Nia masih waktu itu masih sekolah Nia. Jadi waktu syuting dia masih pakai seragam sekolah. Gitu. Masih kecil Nia. Masih seragam sekolah SMA, jadi pulang sekolah baru dia syuting. Itu ceritanya nostalgia SMA. Jadi kita film zaman dulu tuh pakai sepeda ontel. Nah dalam cerita itu Rano bikin kelompok belajar. Nah, antara lain Nia ngikut di situ adik saya kan. Nia pulangnya malam, pas pulang rambutnya koyak kenapa? Ayo kamu cerita apa?
Rano yang ngerjain, saya cari Rano. Kalau pengen dari aku, berantem ke kita. Iyalah, adanya dilecehkan waktu itu, kita gitu. Itu pertama kali ketemu Rano. Kita 2 kali juga, tapi udah sinetron. Judulnya Kau di Atas, Aku di Bawah. Saya ketemu Rano lagi. Film dewasa apa? Oh, di atas aku di bawah, bukan? Bukan film dewasa. Judulnya aja lucu. Judulnya aja ya. Ya, kebetulan Rano biasa pasangan sama Yesi Gusman. Yang main Yesi Gusman sama Lydia Kandau. Ini dibalik. Yesi Gusman jadi istri saya, Lydia Kandau jadi istrinya Rano. Gitu, pacar dibalik gitu. Ya ketemu lah kita, teman-teman lama. Setelah itu ya, saya main sinetron banyak teman-teman saya. Ya. Yang film paling berkesan apa Pak? Semuanya alhamdulillah berkesan menurut saya. Karena rata-rata film yang saya mainkan tentu saya menjiwai ya. Karena film-film itu film dari novel, ya ada juga film dari novel Asari Sregar, itu kalau nggak salah dosen di UGM. Asari Sregar, saya jadi, itu judulnya Sirkuit Mulut, itu novel Sirkuit Mulut. Saya jadi orang Manado, namanya Alek Philip Wenas nama saya. Saya terus punya apa, ada teman mama saya suka sama saya, itu diperankan sama apa, Mbak Marini itu kakaknya Yanto. Nah, yang main saya sama Isem Mutiaratau yang main pada waktu itu. Kita main motocross, lagi top-topnya pada waktu itu pakai apa, Suzuki Special Engine, Pejigo istilah anak-anak dulu. Waktu itu ada pembalap yang terkenal di Bandung namanya Bandung Sogoro, Popo Hartopo. Nah saya sama Popo Hartopo. Motocross Asia kalau nggak salah. Tuh, kita syutingnya dulu kan di apa? Di Pulau Mas. Itu juga meledak, alhamdulillah berkesan. Kembang Padang Kelabu, saya ketemu lagi Yani Rahman. Yani Rahman ini waktu film pertama saya November 1828, saya pasangan pertama saya pada waktu itu sama Yani Rahman. Nah, Yani Rahman pada waktu lagi top-topnya dia masuk Big Five. Big Five itu antara lain grupnya Yaki Otavia, Roy Martin, Robi Sugara, Dr. Gigi Padli, satu lagi saya kalau Big Five. Baru kita Marano muncul berdua, Rano, Lydia Kandau, Yesi Gusman, kita berempat. Big Four, nomor, iya, Big Five, Big Four. Karakter yang paling abang suka apa Bang? Saya semuanya sih, saya dari drama, action, drama keluarga, apa lagi ya? Ada juga film yang agak semi komedi ya, kayak seperti contohnya Malu-Malu Kucing kayak gitu dari novel di Iskandar. Bisa Bang? Bisa Bang? Bisa lah, semua harus bisa. Komedi lebih gampang, apalagi dulu peran-peran saya jarang yang antagonis. Ya kan, yang antagonis saya lebih suka mainin antagonis. Ya soalnya kan enak improvisasinya. Kalau antagonis kan kalau main ya kita sudutnya juga duduknya seenaknya, bicara juga seenaknya, bla bla. Sambil merokok, sambil mabuk, kan antagonis kan macam-macam. Kayaknya. Terus kan abang sempat nggak main film lagi itu. Nah, ada masa abang berhenti total ya Bang? Iya. Itu bisa diceritain nggak Bang? Saya usaha. Saya usaha. Saya memang alhamdulillah saya dikasih sama yang kuasa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya eksis di seni, eksis juga saya di wira swasta. Saya ready, saya ekspor pupuk, semen. Tahun berapa itu Bang? Itu tahun 85 sampai 2000 lebih. Saya ekspor ke urea fertilizer tuh ke Kongko, Hunan, terus Bangladesh, Ho Chi Minh, terus juga Grey Portland Semen. Saya juga agennya dari Semen Tonasa. Sempat saya vakum, sekarang saya bisnis, terus saya buka kantor di Balikpapan. Balikpapan tuh 86 sampai 91. Ya di Jalan Marta Dinata. Saya dapat kerjaan di Unokal, Union Oil California, Total Indonesia. Alhamdulillah.
Sampai saya dipelonco sama anak saya, ngapain bintang film? Kata kerja di sini. Emang nggak boleh bintang film kerja? Ya dipikir bintang film ini nggak bisa kerja, gitu. Senangnya pura-pura, hidupnya glamor. Saya alhamdulillah saya senang bekerja, senang bisnis, karena ayah saya orang Bugis, saya Bugis Makassar. Ya, Bisa bang. iya. Ayah saya tuh dari Pangkep, Labakan. Kebetulan ayah saya dari Angkatan Laut. Ya. Ayah saya itu 8 bersaudara. Paling itu ayah saya. 7-7-nya adik-adik itu Angkatan Darat semuanya. Kalau dibilang keluarga abdi itu lain karena apa? Tapi ayah saya satu-satunya Angkatan Laut. Yang lain adik-adiknya Angkatan Darat semuanya. Gitu. Saya nurunin ayah saya kali bakat dagangnya. Darah seni mungkin dari ibu saya. Jadi alhamdulillah lah. Saya dikasih opsi sama Allah bisa berbisnis, bisa juga di dunia seni. Saya juga pernah pengalaman, saya juga pernah nyanyi dulu. Tahun apa itu bang? Saya nyanyi itu ada kasetnya kok, Herman Pelani tahun 81, Duet atau single itu? Single, album baru buka aja di YouTube. Nah pertama kali show tuh ke Malaysia gara-gara Rano dulu. Rano berangkat dari sana, dia pulang gitu ya. Bro, bentar lagi ada produser namanya Haji Usman, lo pengen ngapain? Lo nyanyi di mana? Gila lo. Gue nyanyi bisa di studio, nyanyi live. Terus gimana bayarnya? Oke, nggak gede. Gue pulang-pulang duluan, uang dulu dari publik mobil apa? Oh boleh juga nih. Nah, saya kelas saya. Ada 9 kota waktu itu, Ketanggapan, Semingau, Kota Kinabalu, banyak lah sampai di Labuan. Hasil keduanya saya berangkat ke Brunei Darussalam sampai saya kenal sama keluarga Brunei Darussalam, adik-adik Sultan, antara lain Princess Umi Kalsum, Almarakia. Jadi kalau saya ke Brunei saya tinggal di istana. Ya, alhamdulillah karena dia mereka teman-teman saya semua. Saya syuting show di Brunei itu di Bandar Sri Begawan, ada 4 kota lah. Terakhir saya di markas Angkatan Daratnya, Special Force-nya. Kalau di Indonesia di Kopassusnya. Itu yang minta istrinya Raja, istrinya Sultan Bolkiah. Dia bilang, dia nemuin saya kan waktu saya mau pulang. Pak Herman, dia bilang, boleh nggak ini acara charity tapi tidak ada bayaran. Tidak ada bayaran untuk special force saya, army. Oke, boleh, nggak masalah. Nah, itu dia respect. Tapi akhirnya dikasih uang juga sama dia, dikasih hadiah, malah saya kasih cucu, saya macam-macam, tulis silakan. Nah, waktu saya gladi resik sebelum show masuk ke baraknya mewah bener ini, bukan tentara ini, ada bowling center, ada teater, ada macam-macam di situ. Terus tentara-tentara udah bilang besar, kalungnya besar-besar. Saya bilang, mereka cerita mereka mau ke Indonesia, mau tanding bola, dia bilang di Cilandak, Marinir. Pada waktu itu kalau nggak salah di Indonesia tuh lagi ada apa sih? Petrus itu pokoknya preman-preman dibunuh-bunuh. Saya bilang hati-hati. Saya bilang, yuk di sini army, tapi jangan coba pakai gelang, pakai kalung besar-besar. Saya bilang, nanti lagi nggak pakai army, dijam. Oh, Indonesia begitu, gawatnya. Iya, saya bilang. Hati-hati, saya bilang. Disitulah banyak lagi dibunuh-bunuh. Di sana kan ada human right, dia bilang, ada ini ya nggak tahu dia begitu ada human right atau enggak, pokoknya lagi dibantai. Saya bilang preman, saya bilang orang bernakal. Oh gitu ya, akhirnya banyak kenalan. Saya kenal jenderalnya, Sultan Bolkiah, panglimanya, saya ajak makan malam panglimanya sama gubernurnya. Itulah kalau pengalaman kalau jadi artis, setiap kita show di daerah pasti kita ketemu pengalaman baru ya. Malam baru pasti ketemu kepala daerahnya. Nah, bupati, gubernur, wali kotanya, sampai menterinya. Alhamdulillah punya pengalaman kita di sana. Enakan nyanyi atau main film, Bang? Dunia sini sama aja. Kalau nyanyi juga pertama kali saya nyanyi di Mataram juga. Soalnya kan, waduh, ini negara lain loh, bukan di Indonesia. Saya pikir, saya pakai gitar sama, diiringin sama band itu lagi tuh, dangdut, Kendeles. Pertama kali saya nyanyi ya saya bilang aja,
apa good evening ladies and gentlemen, saya coba berdendang, saya coba bernyanyi berdendang untuk milik semua orang, mungkin cinci dan puan-puan Malaysia ya, Malaysia. Pada tepuk tangan semuanya. Kaget juga saya. Nah, akhirnya setelah kita beri nyanyi, terus Candidates naik kan. Saya di belakang panggung kan. Rupanya yang jaga-jaga ini security-nya, polisinya bukannya jaket saya malah ikut foto. Udah bilang, saya boleh take picture dulu? Oh boleh. Pada masuk semua. Dipegang saya, saking penggemar itu. Jambak di mereka mau pegang kita kan. Saya waktu mati, saya bilang, ini gimana polisi bukan jaket saya ikut foto. Udah, akhirnya kita main sesi kedua, ya alhamdulillah. Saya dari beberapa kota ya. Kota pertama sukses, kedua sukses. Ya ternyata kalau di daerah itu kita seperti orang ngamen. Jadi ada waktu break, kita laundry baju kita. Terus siap kota. Jadi kayak misalnya satu contoh dari Jakarta, besok Bandung, asalnya dari Bandung ke Tegal, Semarang, Jogja, keliling sampai Jawa Timur sampai Bali, pokoknya 7 kota katanya. Alhamdulillah dapat uangnya juga banyak, penggemarnya juga banyak, cuma capeknya setengah mati. Perjalanan waktu itu kan kita jalan darat ya, perjalanannya di sana jalannya belum tahun itu ya, belum, masih aspalnya masih jarang, masih masih jauh lah, tertinggal Malaysia pada waktu itu. Masih ada yang lewat biawak lewat, ular sanca lewat, gila. Tiap main kita show di sana di gornya, gor kayak kita di sini gornya lah, besar. Apa sih yang belum abang capai itu? Misalnya abang pengen main ini atau apa dan sebagainya? Oh, kita mengalir aja. Saya pernah jadi sutradara juga di FTV. Saya pemain juga. Saya juga produksi. Kebetulan saya punya PH namanya Global Vision. Nah, Global Vision ini akhirnya jadi kasus karena saya menang tender untuk iklan film iklan layanan masyarakat, PSA, Public Service Announcement di kementerian, di dinas-dinas DKI ada yang sirik. Kebetulan saya caleg lagi tuh, caleg bukan caleg, saya calon gubernur waktu itu. Di mana? Satu di Sulteng. Iya. Ada dari partai mana bang? Partai mana? Lagi itu kita independen. Waktu itu kita mau pakai PDIP sama Demokrat, tapi udah ini sama P3 gitu. Akhirnya saya udah ikut tes kesehatan. Alhamdulillah elektabilitas saya 80%. Saya orasi ke Duwu, ke Donggala, banyak. Alhamdulillah saya ranking 2. Yang pertama siapa? Insinyur Paliuju kata orang sana. Profesor waktu itu. Saya ranking 2. Alhamdulillah. Hasil fisiotes saya akhirnya dipotong bersama KPK politis, dan saya akhirnya jadi gubernur di Sukamiskin. Berapa tahun bang? Berapa tahun bang? Lumayan, waktu putusan pertama 4 tahun. KPK banding. Tetap 4, KPK kasasi naik 6, uang pengganti 1 naik jadi 3, 9 tahun, terus ditambah lagi denda 4 bulan. Saya jalani cuma 2 bulan, tapi yang itu full 9 tahun 2 bulan. Alhamdulillah, tapi punya pengalaman, sudah dapat hidayah. Pengalaman apa yang abang dapatkan selama sekolah di Sukamiskin Pak? Oh, di lapas saya, di pesantren. Banyak pengalaman ya saya dapat, terutama saya dapat hidayah religi yang tadinya saya sholatnya belang-belentong, ngaji juga terbata-bata. Alhamdulillah saya di sana belajar nahwu sorof, tajwid, gimana cara membaca makhrajnya atau harus jelas lah artikulasinya segala macam. Nah, kebetulan di situ guru-guru saya ada kiai dari Buntet, Tebu Ireng, terus banyak lah. Antara lain ada Presiden PKS yaitu Kiai Lutfi Hasan. Dan yang lucu lagi saya tanya sama Kiai ini, Pak Kiai, kenapa Pak Kiai bisa masuk pesantren sini Sukamiskin?
Saya nerima amplop Mas Herman. Kok menerima amplop gimana sih Kiai? Saya anggota dewan Mas Herman. Oh, karena anggota dewan dari kepleset. Gitu, saya banyak teman di sana. Ada Wawan, ada Anas Urbaningrum, Jero Wacik, Patrialis Akbar, Andi Mararangeng, terus banyak ada beberapa gubernur ya. Bupati, wali kota masih di sana di pesantrennya wali kota Kemon, siapa Jefferson, terus siapa lagi ya, Setnov terakhir kan, ketemu Setia Novanto, Janus Koco, banyak teman-teman aku di sana. Abang lulusnya tahun berapa, Bang? Saya lulus tahun 2020. Kau pernah datang di 2018 Pernah, kan? Bang. Saya pernah jenguk abang. Iya, cuma nyari-nyari orang kan saya panggil. Beda lagi kasusnya. Off the record itu, Bang. Iya, makanya saya panggil orang. Terus setelah lulus itu abang ngelakuin apa aja, Bang, sampai sekarang? Oh, lalu saya ya terus trading aja, sama saya lagi trading nikel, sama ada beberapa proyek juga batu bara, sama kerjaan-kerjaan yang lain. Tapi tetap main di dunia film kan pasti. Film tetap nanti kalau istri saya udah bilang, main film lagi sekarang. Kalau Mamuti kan sekarang lagi syuting, dapat stripping ya di di SCTV. Saya bilang nanti kalau saya syuting bukannya apa-apa, kita udah sign kontrak, harus komitmen, harus standby. Iya, betul, Bang. Harus standby, nggak bisa, nggak disiplin lah cuma gara-gara, ya kan. Saya nggak bisa, kalau bisnis kan nggak bisa, kita lagi mau meeting tiba-tiba ada syuting kita tinggalin, nggak bisa. Jadi satu-satu, nggak bisa dua persoalan sekali jalan, nggak bisa, jadi satu-satu. Nanti sabar, saya bilang nanti satu-satu saya akan syuting kembali. Harapan abang apa, Bang? Harapan saya buat apa di dunia film apa? Di kehidupan abang aja, yang belum dicapai sama abang pengen lakuin. Semuanya dalam. Kalau buat menurut saya udah saya capai semua ya. Alhamdulillah lah, prestasi. Terus saya pernah juga nominasi untuk waktu Sikit dulu tahun 81. Saya juga pernah jadi penyanyi, produser, sutradara. Apalagi kalau di dunia seni udah cukup lengkap lah. Cukup lengkap, Bang, ya. Ya sekarang paling saya menjaga kesehatan aja seusia saya ini. Jaga kesehatan, kamu juga, semua orang ya harus jaga kesehatan, pola makan, istirahat, olahraga cukup. Itu aja, bersyukur kita, bersyukur, terus kita ikhlas, ya kan, kita nikmati hidup apa adanya, enjoy life. Pesan-pesan buat anak muda, Bang, yang mau ikut main di dunia film apa, Bang? Pesan saya kalau mau main dunia film, hati-hati, dunia film itu bukan dunia glamor. Yang penting kalau kalian dapat peran, disiplin, terus benar-benar mempelajari karakternya dan menjiwai, main benar-benar dari dalam, dari hati benar. Jadi pemain itu bukan harus ganteng, harus cantik juga, tapi main karakter ada di dalam sini. Begitu buat teman-teman, anak-anak muda, yang hati-hati, dunia film itu bukan dunia glamor. Pokoknya yang penting fokus, segala bidang fokus, mau film atau bisnis atau segala macam fokus, insya Allah akan tercapai. Yang penting ulet, jujur, sabar, tawakal, dan bertakwa. Betul. Nah, itu paling cocok, pasti maju. Guys, usai sudah bincang-bincang kita dengan Bang Herman Pelani, moga banyak manfaat dari perbincangan kita. See you di next episode, guys. Bye, guys. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bang. Moga maju kalian. Amin. Makasih, Bang. Sehat selalu, Bang. Ayo.